Kali ini kita bakal ulas film bergenre fiction yang berlatar di tahun 2092. Film berjudul Space Sweeper ini mengisahkan saat di mana bumi tak lagi layak huni, hingga sebuah perusahaan teknologi bernama UTS menciptakan rumah orbit baru. Namun sayangnya hanya orang-orang kaya saja dan mereka yang terpilih yang dapat tinggal di sana. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung masuk intro. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Taeho yang sedang berada di pusat barang hilang milik UTS. Saat itu Taeho berniat menukar beras dengan uang. Lalu ditambah dengan sepatu boot yang ia pakai, Taeho diizinkan melihat jasad seorang anak perempuan yang sebelumnya ia kira jika itu adalah jasad sang putri. Kita kemudian diperlihatkan kondisi bumi yang tak lagi layak huni. Para manusia bahkan harus menggunakan alat bantu pernafasan jika mereka ingin bertahan. Dan karena bumi nyaris tak lagi memiliki harapan, UTS memfasilitasi beberapa orang agar dapat bekerja di luar angkasa. Di luar angkasa, kita diperlihatkan kondisi distrik pemukiman buatan milik UTS yang berbanding terbalik dengan kondisi bumi saat ini. Seorang pria bernama James Sullivan, seorang miliarder yang juga pakar genetika, adalah CEO atau pemilik dari UTS Technology. Ia berhasil mengembangkan beberapa tanaman dari hasil genetikanya, yang konon mampu memproduksi oksigen 8 kali lebih banyak. Let me introduce you to the founder of UTS, Mr. James Sullivan. James juga sedang mengembangkan proyek barunya yang bernama Eden, dengan tujuan untuk membangun pemukiman baru di planet Mars. Namun nantinya tak semua orang akan dapat tinggal di sana. Dalam tanda kutip, hanya orang-orang kaya saja. Seorang wartawan sempat menentang rencana James, karena nantinya 95% populasi manusia akan tertinggal di bumi. Menurutnya, luar angkasa juga bukan tempat yang aman, karena para buruh setiap harinya harus membersihkan puing-puing yang bertebaran di luar angkasa, dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Space is full of trash. Workers risk their lives to chase down space. Scene kemudian berpindah di mana beberapa sweeper sedang memungut sebuah puing luar angkasa yang nantinya akan mereka jual. Sampai kemudian sebuah pesawat lain yang bernama Victory muncul dan merebut hasil pungutan mereka. Dan para kru Victory sendiri memang terkenal dengan kebiasaan merebut atau mencuri. 저건 내 거다. 피곤해. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi, sebelum akhirnya dengan manuver yang cukup berbahaya, Victory dapat lolos dari kejaran. Kita kenalan dulu dengan para kru Victory. Yang pertama, Jang, kapten kapal, kedua Park, seorang teknisi, ketiga Taeho, seorang pilot, dan terakhir seorang robot bernama Boobs. Pakai U ya, bukan double O, buat yang tahu aja. Hasil jarahan sebelumnya kemudian mereka bawa ke sebuah satelit pengolahan limbah milik UTS. Namun karena saat menuju ke sana, Taeho sempat tak sengaja menabrak antena milik UTS, maka upah mereka kali ini akan digunakan untuk ganti rugi atau denda atas kerusakan tersebut. Di sana, Taeho tak sengaja melihat sebuah berita, di mana UTS sedang mencari robot android berbentuk anak-anak yang mereka beri nama Dorothy. Robot tersebut hilang dicuri oleh para kelompok ekstremis. Dan menurut pihak UTS, robot tersebut sangat berbahaya karena dapat mereka jadikan sebagai senjata pemusnah massal. Sambil berjudi, para kru Victory meributkan beberapa hal yang akhirnya membuat mereka saling menyalahkan, seperti peralatan yang hilang, hutang dan denda yang menumpuk, ditambah akuntan yang menyimpan tabungan mereka pergi melarikan diri.
한번 해볼까? 누구 주차가 매달리나? 우리 한 6, 7천 달러 했다가 조합에서 빌린 게 뭐. 현장이라고 안 봐줘. 나이도 제일 어린 게 어딨어? Scene kembali berpindah, di mana Tuan Park, si robot, dan Taeho sedang membongkar sebuah pesawat pengangkut mini. 그냥 나노봇이 아니잖아. 라그랑주 나노봇이 얼마나 독한 애들인데. 어? Lalu saat dibuka, di dalamnya Taeho tak sengaja menemukan seorang anak perempuan yang sedang bersembunyi. Pada awalnya tak seorang pun curiga dengan anak tersebut, hingga akhirnya mereka sadar jika anak tersebut adalah Dorothy, robot android yang dilaporkan hilang oleh UTS. Mengetahui hal tersebut, seluruh kru terlihat panik. Mereka khawatir jika Dorothy bisa tiba-tiba meledak. Tuan Park yang panik bahkan sempat menghubungi panggilan darurat. Di dalam sebuah tas yang dibawa Dorothy, Taeho menemukan sebuah handphone dan beberapa dokumen dengan sebuah nama yang tertempel jelas. Taeho kemudian berdiskusi dengan para kru lainnya. Ia berniat menjual kembali anak tersebut pada kelompok rubah hitam, dan nantinya hasilnya akan mereka bagi. 3.5, 2, 1. Menggunakan saluran aman, mereka kemudian menghubungi Dr. Kang, seseorang yang nomornya tertera pada telepon yang sebelumnya ditemukan oleh Taeho. Ia menjanjikan bayaran sebanyak $2 juta jika mereka mengembalikan Dorothy. Namun tanpa mereka sadari, James ternyata mengetahui hal tersebut. Tuan Park awalnya mengira laporan yang ia buat pada panggilan darurat sebelumnya tidak akan ditanggapi, karena mereka bukan warga UTS. Namun di luar dugaan, seorang polisi datang menanggapi laporan tersebut. Si polisi nyaris menemukan Dorothy. Beruntung mereka dapat menakut-takuti si polisi dengan situasi di mana si polisi dibuat seolah-olah datang untuk memeras dan menyalahgunakan wewenangnya. 퇴근하고 뇌물 뜯으러 온 거 그거 민원 나오면 어떡해? 이 아저씨 이거 겁대가리 없으시네. 이 가마 제 앞에 체인파를 해야. 오케이, 비세이. Taeho dan Tuan Park kemudian membawa Dorothy ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan Dr. Kang. 우리한테 이런 데가 안전해. 답답해도 좀만 참아. Setelah bertemu, mereka segera melakukan transaksi. Namun di luar dugaan, Dorothy malah menyelinap keluar dari dalam tas. 이거 어떻게 된 거야? 없잖아. Tak ingin gagal, mereka bergegas mencari Dorothy. Tapi sialnya, ia malah mencuri perhatian banyak orang yang langsung mengenalinya. Para polisi yang sudah mengawasi pergerakan mereka sejak awal bergegas menyerang untuk melumpuhkan Dorothy. Tuan Park dan Dorothy sebenarnya nyaris saja tewas, tapi entah bagaimana Dorothy mampu mengalau serangan. Singkat cerita, mereka berhasil lolos. Dan Kapten Jang mulai curiga jika Dorothy bukanlah senjata pemusnah. 너 이름이 뭐니? Di tempat lain, para peneliti UTS ternyata berhasil menciptakan sebuah robot nano yang bahkan mampu menciptakan kehidupan di planet Mars. James tak ingin warga bumi mengetahui hal tersebut dan membuat bumi seolah-olah memang tidak memiliki harapan. Scene kemudian berpindah di mana Kapten Jang dan seluruh kru membawa Victory ke sebuah hanggar perawatan untuk diperbaiki. Namun sialnya, tak satu pun dari mereka yang memiliki uang untuk perbaikan. Di sana Dorothy datang menghampiri Taeho untuk meminjam gunting. Dan tampaknya Taeho tidak menyukai hal tersebut. Namun pada akhirnya ia bertanya untuk apa meminjam gunting. Dan ternyata Dorothy ingin memanen tomat yang berada di dalam pesawat untuk ia jual.
dan uangnya bisa mereka gunakan untuk memperbaiki Victory. 내가 처음 보자마자 삐에를 제일 먼저 생각났다. 맛있게 드세요. 아, 고맙습니다. 뒤로 새치기 하지 말고. Di saat yang lain sibuk melakukan perbaikan, Bob si robot bermain dengan Dorothy. Bob juga menceritakan seluruh latar belakang kru Victory. Mulai dari Tuan Park yang dulunya pengedar obat-obatan terlarang, Bob robot perang yang ditinggalkan oleh UTS, dan Taiho seorang perwira tinggi yang bekerja untuk UTS. Pada salah satu tugasnya, ia tak sengaja menemukan seorang bayi perempuan, yang kemudian ia rawat secara diam-diam di dalam distrik pemukiman UTS. 순이야. Menurut peraturan yang ada, bayi tersebut seharusnya dikembalikan ke bumi. Dan karena beberapa macam pelanggaran, Taiho lalu dipecat dan diusir dari distrik UTS. Dan sejak saat itulah, hidupnya berubah 180 derajat. You mad? No. You have to pay. Sampai pada suatu waktu, anak angkat Taiho yang bernama Sunny luput dari pengawasannya, bersamaan dengan sebuah benda asing yang tiba-tiba menabrak dan menghancurkan tempat tersebut. Usai kejadian tersebut, Sunny dinyatakan hilang, dan Taiho masih mencarinya sampai saat ini. Scene kembali berpindah, di mana Dr. Kang kembali menghubungi Taiho, dan mereka sepakat untuk mengatur ulang pertemuan. Di tempat lain, Kapten Jang membaca seluruh berkas yang sebelumnya dibawa oleh Dorothy. Di sana tertera dengan jelas teknologi nanorobot yang sedang dikembangkan oleh Dr. Kang. Lalu saat seluruh kru sedang bersiap, Dorothy lagi-lagi menghilang secara tiba-tiba. Dengan intuisinya, Tuan Park berhasil menemukan Dorothy, yang ternyata sedang dibawa lari oleh seorang penculik. Taiho bergegas memberikan bantuan, sampai kemudian beberapa orang bertopeng muncul di hadapan mereka. Beruntung Tuan Park yang pandai berkelahi dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Para penculik ternyata orang-orang yang mereka kenal. Di sana Kapten Jang membongkar identitas mereka yang ternyata anggota rubah hitam. Ia juga menjelaskan jika Dorothy adalah manusia dan bukan robot. Karung seorang anggota rubah hitam kemudian menjelaskan jika Dorothy merupakan putri dari Dr. Kang. Ia sebelumnya mengidap penyakit langka yang nyaris tidak dapat diobati. Namun berkat teknologi nanorobot, ia berhasil pulih. 검은 여우님들, 우리 아직 거래 안 끝났어. The environmental organization. One batch of ultra sophisticated nanobot twin program inside. Di luar dugaan, Dorothy ternyata mampu menumbuhkan kembali berbagai jenis tumbuhan yang bahkan telah mengering. Sementara James sendiri berniat memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan pribadinya. Dorothy sendiri tak dapat dibunuh dengan mudah, dan bom hidrogen adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan Dorothy. James berencana menghancurkan Dorothy dan membuatnya seolah-olah seperti kecelakaan, yang nantinya juga akan menghancurkan bumi beserta para penduduknya. There's a bomb inside a factory's anti-gravity engine. Across the planet's crusts, as well as tsunamis and nuclear. Di luar, para tentara UTS telah mengepung tempat tersebut. Kapten Jang dan Tuan Park berhasil keluar tanpa dicurigai. Sementara Taiho harus membawa Dorothy menyelinap melalui lubang udara. Di tengah perjalanan, seorang tentara sempat memergoki keduanya. Beruntung mereka berhasil lolos, tapi lagi-lagi seorang tentara nyaris berhasil menangkap keduanya. Dorothy bahkan sempat nyaris terjatuh karena kejadian tersebut, namun beruntung Tuan Park berhasil menangkapnya kembali. Taiho pun bergegas mengeluarkan mereka dari distrik perbaikan. Sialnya saat coba menghindari sebuah misil, pesawat mereka malah terpental ke dalam badai puing. Karena badai tersebut, pesawat nyaris tak dapat bertahan. Namun dengan kemampuannya, Dorothy mampu mengendalikan situasi tersebut.
Break-in point. All systems normal. Seluruh kru Victory kini menjadi buronan, dengan predikat sebagai teroris paling dicari di alam semesta. Adopted through the UTS Genius program and trained as an engineer. Park Kyung-soo, Kim Tae-ho. Untuk sementara waktu, mereka harus bersembunyi. Sampai kemudian, para anggota rubah hitam berhasil menghubungi mereka. Mereka kembali mengatur rencana untuk bertemu di sebuah satelit pengolahan limbah. Hingga akhirnya, mereka berhasil mempertemukan Dorothy dengan Dr. Kang. 조심하자. 이번엔 사고 좀 치지 말자고. Okay, we see victory. We see. Para tentara UTS ternyata berhasil melacak tempat pertemuan. Lalu dengan menggunakan bom EMP, mereka berhasil melumpuhkan seluruh sistem dan perangkat elektronik di dalam satelit tersebut, sebelum akhirnya melakukan penyerangan. Dalam penyergapan tersebut, Dorothy berhasil tertangkap, dan seluruh anggota rubah hitam termasuk Dr. Kang harus tewas di tempat. Sementara Tae-ho dan seluruh kru Victory ditangkap hidup-hidup untuk dipertemukan dengan James. Aim a gun in my face. Saat bertemu, James menawarkan Tae-ho bayaran 2 kali lipat jika ia bersedia kembali pada UTS. Giant mass of space junk falls to Earth. The money's yours. Tae-ho memutuskan untuk mengambil uang tersebut, sementara Tuan Park dan Kapten Jang bersikeras ingin pergi menyelamatkan Dorothy. System reboot. Complete. 박씨. 거리가 꽤 되니까 엔진 예열부터 해야 돼. James kemudian mengumumkan pada seluruh warga UTS jika Mars akan menjadi rumah baru mereka. Tanpa mereka ketahui, James juga sedang bersiap menghancurkan bumi. I present to you Mars. Di tempat lain, Tae-ho menghabiskan $400.000 untuk membayar biaya pencarian putrinya yang telah hilang 3 tahun lalu. 40만. You finally did it. Ia juga mengingat sedikit masa lalunya dengan Sunny, yang sempat ia abaikan pada saat-saat terakhirnya. 나가서 뭐 사 먹고 와. Tae-ho lalu mengubah pikirannya dan kembali bergabung dengan tim untuk menyelamatkan bumi dan Dorothy. Kapten Jang yang dibantu oleh Boobs coba menghentikan beberapa pesawat tempur milik UTS. Pesawat musuh dengan jumlah yang lebih banyak terus berdatangan. Tae-ho kemudian memanfaatkan atmosfer bumi untuk menghalau seluruh misil yang terus mengejar mereka. Usai berhasil lolos, mereka bergegas menuju satelit pengolahan limbah, tempat di mana bom hidrogen dan Dorothy sedang berada. Menurut analisa Kapten Jang, bom hidrogen tersebut tak dapat dihentikan, dan daya ledaknya dapat mencapai radius 5 km. Seluruh benda dan makhluk hidup yang berada di dalam radius tersebut termasuk nanorobot akan musnah dalam seketika. 내부에 있어. 프로그램에 손대는 즉시 터져. Dan cara satu-satunya untuk menyelamatkan Dorothy adalah dengan membawanya sejauh mungkin dari jangkauan ledakan. 시간이 빠듯하긴 한데 내가 최대한. Belum sempat keluar, seorang manusia robot kembali datang menghadang. Dengan sekuat tenaga, Tuan Park menghadapi robot tersebut seorang diri.
Dalam sebuah saluran darurat, Kapten Zhang mengumumkan pada seluruh Space Sweeper jika bumi tempat keluarga mereka tinggal akan dimusnahkan oleh UTS. Dan untuk mereka yang ingin tetap hidup, pilihannya hanya dua, pergi atau bertempur. James tak tinggal diam. Kali ini ia mengerahkan puluhan drone penyerang untuk menghentikan Victory. Beruntung saat itu para sweeper datang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Di tengah-tengah pelarian, James tiba-tiba muncul dengan pesawat luar angkasanya. Seluruh kru Victory terlihat berusaha mati-matian menghadapi James dengan pesawat luar angkasanya yang lebih canggih. Lalu saat James berhasil membuka pintu kargo, ia nampak terkejut karena yang berada di dalam pesawat bukan Dorothy, melainkan bom hidrogen yang ia ciptakan. Dari awal para kru Victory memang berniat melakukan misi bunuh diri, sementara Dorothy mereka sembunyikan di tempat lain. Lalu saat pesawat berhasil mencapai jarak aman, bom segera diledakkan, bersama dengan James dan seluruh kru Victory. 그래야 지구도 되살리고. Saat semua orang mengira jika Victory telah hancur, sebuah keajaiban terjadi, di mana nanorobot yang dikendalikan oleh Dorothy mampu menjadi perisai pelindung yang menyelamatkan Victory. Usai kejadian tersebut, UTS merilis permohonan maaf dan berjanji akan berusaha memulihkan bumi. Di akhir film, Dorothy berhasil membantu Taiho menemukan Sunny. Ia juga kini hidup bersama seluruh kru Victory. Booth juga berhasil melakukan implan kulit yang membuatnya terlihat jauh lebih cantik. Dan sesekali, Dorothy mengunjungi bumi untuk menumbuhkan pohon. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.